Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an, amma ba'du. Hadirin jemaah majelis salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih membahas tentang dosa besar. Kemarin terakhir kaitannya dengan zina. Dalam kitab Zabur tertulis, sesungguhnya para pezina itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka dan akan disiksa dengan cambuk besi. Maka jika mereka melolong karena pedihnya cambukan, malaikat Zabaniyah berkata, "Kemana suara ini ketika kamu tertawa-tawa, bersukaria dan tidak merasa diawasi oleh Allah serta tidak malu kepadanya?" Jadi itulah ejekan malaikat Zabaniyah bagi pezina ketika mereka disiksa dengan dicambuk besi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Di hadis yang lain disebutkan bahwa hadis ini masyhur, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku syarib hina yasriku wa huwa mu'min wa la yasrabu syarib hina yasrub wa huwa mu'min. Tidaklah beriman seorang pezina ketika dia berzina, tidaklah beriman pencuri ketika dia mencuri, dan tidaklah dihukumi sebagai seorang beriman ketika dia meminum khamr, maka dia bukan sebagai seorang muslim. Maksud dari hadis itu apa? Dikuatkan dengan hadis yang lain. Apabila seorang hamba berzina akan keluar iman darinya. Jadi keimanannya keluar darinya. Keimanan itu seperti payung yang ada di atasnya. Kemudian jika ia berhenti dari perbuatan itu, maka imannya akan kembali kepadanya dengan izin Allah. Kalaupun pengen Allah kembalikan. Tapi kalau tidak, ya udah, dia akan maksiat terus menerus. Na'udzubillah min syarri dzalik. Barang siapa berzina atau minum arak, niscaya Allah akan mencabut keimanan darinya sebagaimana manusia melepaskan baju dari kepalanya. Ya udah, seorang minum khamr atau zina udah dilepas imannya seperti itu. Juga dikatakan 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat nanti dan tidak akan dilihat serta disucikan, tidak akan dimasukkan dalam surga. Pun bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama, seorang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang congkak. Pertama, tua berzina. Kalau tua berzina itu biasanya di waktu mudanya pun juga zina. Iya tak? Orang mungkin wong biasanya wong api tekan tua kok ketik-ketik tuane zina, orang mungkin. Itu pasti terbiasa dengan kebiasaan masa mudanya. Karena peribahasa Arab itu pun juga disampaikan, man syabba ala syai'in syabba ali. Seseorang ketika di masa muda terbiasa dengan sesuatu, maka di masa tua dia akan seperti itu pula. Kalau di masa mudanya dia kebiasaannya bagus, pasti di masa tuanya akan bagus. Kalau di masa mudanya dia dalam keadaan jelek, maka di masa tuanya pun juga akan jelek. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi seperti itu, kita harus hati-hati. Kebiasaan kita yang di masa muda itu jangan diulangi lagi, lebih-lebih zina. Na'udzubillah min syarri dzalik. Mungkin pernah saya sampaikan ketika ada sahabat Nabi dituduh zina, dituduh melakukan hal yang tidak senonoh, lantas
sahabat tadi berdoa minta setelah dia sholat 2 rakaat lantas berdoa, ya Allah, bila mana tuduhan itu benar terjadi pada saya, maka saya minta maaf taubat kepada dirimu. Tapi bila mana fitnah itu salah tidak terjadi pada saya, maka panjangkanlah umur yang menfitnah saya dan ujilah dia dengan tadi kaitannya dengan syahwat dia, naudzubillah. Sampai apa yang terjadi? Umurnya panjang sampai hitamnya ini turun gini, warnanya putih, tapi dia masih nggodoni cewek, nggodoni gadis-gadis yang belum nikah, padahal umurnya udah tua seperti itu. Umur 80 ini belum turun, umur 80, kalau udah mungkin 100 kali ya. Nah, mungkin ini 100 lah, ini sampai turun warnanya putih semua. Umur segitu masih nggoda cewek, naudzubillah. Kita harus hati-hati. Kaitan dengan orang tua yang berzina di sini nanti pun juga kaitannya dengan orang yang sudah pernah nikah lantas dia zina atau selingkuh. Sama, masuk di sini semuanya. Itu haram dan jelas. Dirajam. Tidak akan dilihat oleh Allah, masuk ke dalam neraka. Yang selanjutnya pemimpin yang pendusta, raja pendusta. Dia raja pemimpin tapi dia dusta pembohong. Kalau bohongnya pemimpin, itu yang dibohongi akan lebih banyak. Kalau yang dibohongi lebih banyak, yang dirugikan lebih banyak, maka yang nuntut nanti di akhirat akan lebih banyak. Kaitan dengan siksa itu saya pernah dengar dari Ustadz Felix Shaw. Misalnya ada orang 50 ada orang yang membunuh orang 50 misalnya. Saya kasih contoh gitu. Hukuman bagi dia yang pantas apa, Pak? Mati, betul. Ikon. Tapi gini, analoginya gini. Kan ada yang mati 50, yang tersakiti 50. Kalau dia cuma mati sekali saja, lagi bisa tok. Padahal wong bunuhnya peng 50. Tentunya itu belum setimpal gitu loh. Terus apa yang harus dilakukan pada dia? Makanya balasannya di akhirat itu kekalnya, bukan nanti adabnya apa enggak, tapi kekalnya di situ itu loh. Karena nanti kaitannya dengan orang yang terdolimi tadi. Lebih banyak orang yang terdolimi, maka dia akan lebih lama masuk ke dalam neraka. Lebih-lebih kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Makanya siksaan neraka seringan apapun, bila mana itu kekal, wah naudzubillah, berat itu. Ini wae rasa angel-angel. Ade nyekel es nyekel es. Es kan anyep kan biasa. Coba 2 menit nyekel sampai hancur. Ya nut-nut ning kene iki. Es padahal ki anyep ora panas lho ya, ora mawa, nek mawa jelas langsung melonyoh baru ki mlantung ya. Ini es ngono wae lah, rasa sing panas sing anyep kowe. Es perongkolan es itu dipegang gini. 2 menit santai ngono coba. Ning kene nut. Mungkin 5 detik, 10 detik ora apa-apa ngono. Coba semenit, 2 menit sampai habis tuh. Itu pasti berat. Begitu pula bawa bata siji kon ngangkat ngene. Enteng semenit ora apa-apa. Coba 2 jam. Kesel. Mbara apa sing keker-keker ngopo ndak ngangkat ngene terus. Jadi seperti itu. Itu memang bisa jadi ringan, tapi kalau lama tambah berat gitu loh. Makanya siksaan bagi orang yang melakukan kejelekan itu di neraka dan kekal di sana kecuali kalau bertaubat gitu loh. Jadi ini yang perlu difahami supaya kita lebih hati-hati lagi kaitan dengan hidup. Jangan sampai kita mendolimi orang lain.
Nah, kenapa kok di sini pemimpin yang berbuat dolim, berbuat mendolimi orang lain itu dosanya besar? Karena yang dirugikan juga banyak. Beda kalau kita, ada yang ngapusi pasti dihapusi sepiro. Misalnya saya ngapusi, naudzubillah. Sing tak hapusi paling wong semeniki. Paling yang nuntut cuma orang segini. Tapi kalau pemimpin meneh sak dadi presiden boleh wong 270 juta. Kan gitu yang dia bohongin. Dengan berbagai bohong dia. Janji-janji kampanye misalnya. Atau janji apapun. Tapi faktanya tidak dia mengingkarinya. Naudzubillah. Berarti masuk di sini. Dan yang terakhir orang miskin yang congkak, naudzubillah, wis miskin congkak, sombong, naudzubillah min syarri dzalik. Wong sugih sombong ora oleh apa meneh miskin sombong. Sugih sombong iki sembodo, nah sing disombongke ana. Miskin sombong, lah dia nyombongin apa gitu loh. Nyombongin barang yang dia kredit pada lunas atau pakai pinjol, naudzubillah. Dia pinjem belum bayar misalnya, terus dia sombongin, ngapain kan itu. Belum lagi zaman sekarang pakai kartu kredit, kita iso mangan ning restoran mewah. Nah, ternyata pakai kartu kredit ranti itu kan bayarin kartu kredit bar kuwi mencicil. Kan dia menyicil apa mencicil? Mencicil akhirnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Kita lanjutkan. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Sesungguhnya itu sangat besar. Jelas mensekutukan Allah dosa besar. Lalu apa lagi? Tanyaku kembali. Beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena takut jika kelak ia makan bersamamu. Saya ulangi, kedua ini. Kamu membunuh anakmu karena takut jika ia makan bersamamu. Zamannya Fir'aun sing dibunuh laki-laki. Zamannya Nabi Muhammad orang Quraisy itu yang dibunuh anak perempuan. Zaman sekarang urung ngerti anak laki apa perempuan, bunuh sih sadurunge. Wis digugurkan. Nah, seperti itu. Kalau menggugurkan seperti itu atau membunuh atau buang sampah atau lahir langsung dibuang kan banyak tuh. Misalnya seperti itu dosa besar. Takut dia makan bersamamu. Golek duit susah malah positif meneh. Padahal kita harus positif thinking ya. Enggak. Dan seterusnya. Naudzubillah, jangan membunuh anakmu padahal karena takut kalau dia makan bersamamu. Ayatnya pun juga jelas. Wala taqtul auladakum khasyata imlaq. Janganlah engkau bunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Karena kebanyakan seperti itu, mikir orang-orang zaman sekarang ini anaknya seluruh wae cukup wis hebat ya. Loro wae cukup. Sing dundi anake pengene ndek anak ngono ya. Sing ndek anak pengene mandeg ndek anak piye. Bahkan juga ada contoh itu tadi, kakaknya ora ndek anak sugih. Adik ndek anak akeh tapi ora duwe mesake ya Allah. Sampai terjadi ada yang sampai seperti itu. Tanyaku lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu kamu berzina dengan kekasih, maksudnya istri tetanggamu. Ngel ya. Zina karo wong adoh ora tau kenal kuwi ya dosa, tapi nek karo tong istri bojone tanggane kuwi luwih gedhe dosane. Kenapa seperti itu? Karena orang jarang sekali curiga kaitan dengan itu. Jarang sekali curiga punya tanggane ngono ki
Wes kaya tanggane dolan, peno zina di situ. Kan nggak ada orang curiga. Dosanya luwih gede di situ. Nanti kaitan dengan ini pun juga nanti kaitan dengan zina dengan orang yang mahram dengan dia, naudzubillah, ibunya, anak perempuannya atau yang lain sebagainya. Ada hubungan darah, itu dosanya besar tuh. Nanti ipar adalah maut misalnya. Itu pun juga sama. Tapi orang Malaysia ketika lihat film Ipar Adalah Maut, itu adalah apa ya? Komentarnya film porno yang Islami jadi ini. Ruwet komentarnya lagi. Film porno yang diislamikan jadinya. Ya Allah ya Rahman. Tapi memang fakta seperti itu banyak sekali. Ipar adalah maut. Ya, setelah Nabi ditanya tentang dosa besar ini, lantas Allah turunkan sesuai dengan surat Al-Furqan ayat yang ke-68 70. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له اليوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. Al-ayah seterusnya kan gitu. Sifatnya orang ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman itu adalah pertama tidak mensekutukan Allah, tidak membunuh orang lain. Orang lain di sini bisa jadi anak sendiri, jadi anak sendiri atau belum jadi anak lagi. Wis positif ini kan durung jadi anak, belum ada ruhnya misalnya. Terus digugurkan, sama membunuh tanpa hak di situ. Dan zina. Ibadur rahman nggak mungkin melakukan zina. Kita lanjutkan. Perhatikan bagaimana Allah telah menyertakan penyebutan zina dengan istri tetangga dengan menyekutukan Allah dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar atau sesuai dengan sesuai syarak. Hadis ini tercantum dalam Bukhari dan Muslim, berarti hadisnya sahih. Belum dilanjutkan, ada yang mau tanya? Baik kan ketok burine sapa sing ngerti kan ngono ya. Tapi gini, dalam syariat itu tidak ada pembenaran untuk setiap maksiat sekecil apapun. Maksudnya itu malah nakal apa? Beluk ya apa? Nakal jalan karo nakal jalan kalau nakal beluk. Yo nakal beluk pun juga nggak boleh gitu loh. Jadi sejak kecil tidak ada toleransi untuk melakukan maksiat sekecil apapun. Tidak dibenarkan sedikit pun. Harus segera diingatkan. Makanya gini, nanti ketika di dalam Islam itu syariatnya istilahnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang amar ma'ruf kan jelas ngajak kepada kebaikan gitu kan. Selanjutnya
nahi mungkar. Bedane mungkar karo maksiat ki apa? Ada yang tahu? Kenapa kok bukan nahi maksiat ngono? Bedane maksiat karo kemungkaran, apa bedane? Ada yang tahu? Halo? Apa bedane? Wis tuwa lho, wis tuwa sing kudune ngerti iki kudune. Jujur ra ngerti. Bedane maksiat karo mungkar. Kenapa kok nahi mungkar bukan nahi maksiat ngono wae? Halo. Belum ada ustaz yang menjelaskan. Ya tak? Kenapa kok istilahnya nahi mungkar? Karena ini yang perlu dipahami. Karena namanya maksiat itu pasti kemungkaran. Kalau kemungkaran belum tentu maksiat. Sekali lagi saya ulangi. Kalau kemungkaran belum tentu maksiat, tapi kalau maksiat jelas kemungkaran. Bedanya apa? Kalau maksiat itu bagi orang yang sudah mukallaf, sudah balik, dia melakukan kesalahan, itu namanya maksiat. Tapi misalnya di bawah umur dalam Islam itu juga harus nahi mungkar namanya, bukan nahi maksiat. Misalnya cah cilik, pernah punya anak Pak Bu? Cah cilik, kelas 1 SD apa 5 SD lah. Nyolong duit Pak misalnya. Pernah ada anak kita yang gitu? Iya, maksudnya kan ya sini medhoe itu nyolong, ngambil, korupsi karena semua sama aja tuh. Oh, mengaman. Wah, ditiru cah cilik-cilik lho orang ngawur iki. Lah ya kreatif, tapi itu dosa kan? Itu kan kemungkaran. Anak kecil dia melakukan kemungkaran, dosa apa ora? Ora dosa. Tapi itu adalah kemungkaran, harus diingatkan. Terus, cah cilik ke sini gini, Mas, pernah ngapusi le? Pernah ngapusi? Bohong. Oh, pernah. Pernah. Cah cilik semene iki nek ngapusi dosa ora? Ya, ngapusi dosa tapi belum dicatat itu. Belum dicatat karena dia masih belum balik. Tapi ketika masih seumur segini ini kan tetap harus dikasih tahu bahwa ngapusi dosa, ngono lho. Ya, sampai sini paham ya? Itu namanya mungkar, kemungkaran. Itu belum maksiat, masuknya nanti belum maksiat, tapi dia kemungkaran. Harus tetap diingatkan. Padahal nanti dosa-dosa besar salah satunya kan berbohong. Iya toh? Anak kecil berbohong, dosa besar, kafir. Wah, ruwet iki cilik kafir gitu. Kan gitu kan? Ini kemungkaran harus diingkari. Nah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran adalah dia memperbaiki dengan tangannya, kan gitu. Lebih-lebih orang tua lihat anaknya bohong, nyuri, makan dengan tangan kiri, makan berdiri, tidak mengucap bismillah dan seterusnya. Itu kita mengingatkan, itu namanya nahi mungkar. Paham ya sampai sini ya? Maka kenapa kok istilahnya itu nahi mungkar bukan nahi maksiat gitu loh. Paham ya? Cukup sampai sini ya? Nah, dalam Islam nggak ada toleransi kemungkaran untuk siapapun. Walah rapopo ra dosa lanjutno. Misalnya. Naudzubillah. Ada anak nyolong nang ngene tanggane. Rapopo cacil ra dosa lho ya wis masa ngono. Misalnya anak kita nyuri punya temennya, tangganya. Itu punya siapa li? Saya ngambil di sana. Ya wis tak cilik ra dosa. Tutuk tok sesuk njiko nek.
Ya ora le. Aja le aja ngono kuwi dosa. Nah, jadi seperti itu nggak boleh, tetap harus diingatkan sebagai orang tua, harus mengingatkan itu bukan mainanmu, jangan diambil. Jadi ini hal-hal yang sekecil ini dalam Islam diperhatikan. Kalau sejak kecil sudah diperhatikan, insya Allah nanti maksiat-maksiat yang lebih besar itu tidak akan dilakukan. Ngoten nggih, barangkali yang lain perlu disampaikan. Monggo silakan. Ada seorang suami istri yang sama-sama ASN. Tentu saja, terus yang istri itu meninggal. Suami dapat pensiun dari istrinya yang meninggal tadi. Dan dengan berjalannya waktu, suami itu menikah lagi. Setelah menikah lagi itu tidak dicatatkan di KUA. Namun dengan sini mungkin dengan alasan mungkin dunia permintaan kepada dunia karena memang nanti akan bulan pensiunnya. Dan hal tersebut yang sekarang ini sering sekali ada kejadian seperti itu. Dan yang akan saya tanyakan itu kan bohong kepada pemerintah. Bohong penjelasannya kalau ada hal seperti itu. Ketika saya ditanya seperti itu, kok saya nggak ada unsur bohong di situ. Paham ya di sini? Kalau saya nggak setuju, biarin dia mau nikah lagi, halal kan. Terus dia nggak nyadatkan ke catatan sipil, ya bebas, ya sah. Nikah siri kan sah. Kalau tanya agama loh ya. Kalau tanya agama sah. Apakah bohongi pemerintah? Lah, emang saya harus bohong? Kan emang dia bohong enggak? Nah iya, ya nggak apa-apa, bebas. Beripun? Menguntungkan pemerintah beripun? Pemerintah biayanya besar, oh dia santai aja, udah. Gede semono. Oh enggak masukkan toh. Begini, jadi gini loh. Misalnya yang ASN saya, istri saya nggak ASN, tidak ASN. Saya ninggal, istri dapat pensiunan. Setelah itu istri saya nikah lagi. Nikahnya siri, itu kan nggak dicatat pemerintah, betul kan? Dia dapat pensiunan dari saya tadi. Sah nggak? Sah dia kok. Sah nggak? Ketika saya ditanya seperti itu kok jawaban saya ya boleh. Aturan kan dia nggak menyelisih aturan. Paham belum? Dia nggak nyelisih aturan. Aturannya apa? Kalau dia nikah lagi tercatat, nera tercatat kan nggak masuk di aturan, nggak nyalain undang-undang kan gitu. Bukan berarti diakali wae pemerintah orang yang kaitan dengan itu. Kan ini sesuai syariat dia nikahnya sah, betul loh. Sesuai negara dia dapat pensiunan itu ya sah, bener toh? Ya, betul. Yang disalahkan apa? Kan gitu.
Ya paling nanti selanjutnya sing susah wonge dhewe, misale duwe anak misale ya. Terus arep nulis akte kakak terus piye? Gur kuwi tok ya urusan dia. Paham ya sampai sini ya? Udah gitu aja paling. Cukup? Halal no? Kenapa kok halal? Iya. Iya. Si bingung tak? Apakah dia bohongi pemerintah? Orang. Pemerintah itu kewajibannya apa di undang-undang? Menyejahterakan rakyatnya. Iya toh? Goleki undang-undang dasar 1945 itu ada menyejahterakan rakyatnya, itu kan ada tuh. Itu tugasnya seperti itu. Paham sampai sini ya? Sebetulnya kalau itu istrinya meninggal, Iya. itu kan ada 15% atau berapa persen itu, 15% itu tunjangan istri. Iya. Tunjangan itu 15% itu dalam fatwa. Itu kalau sudah istrinya meninggal, maksudnya yang 15% tadi dipotong, tidak mendapatkan tambahan 15%. Nek 15% sithik, nek pensiunan gede lho, Pak. Iki sing gede sisan, nek 15% sithik kuwi. Saiki nek pensiunan gede. Separuh kan gitu kan? Kalau pensiunan itu enggak cuma 15%, 50% kan gitu. Dan mungkin yang dimaksud ini kan kebenaran dulu, rasanya nanti akhir. Iya. 15% ini kalau tidak dilaporkan akan menyertai katakanlah mereka itu dapat 4 juta. Kalau mungkin dilaporkan kesejahteraan meninggal dan 15% tadi dipotong, akhirnya tidak 4 juta lah begitu. Sehingga itu si suami itu mendapatkan tambahan yang sebenarnya bukan haknya. Nah, kalau mungkin yang masuk mustahil. Kalau kita untuk mengkonsumsi sesuatu apapun yang mungkin tidak haknya, kita harus serahkan, tidak berikan. Mungkin maksud itu. Jadi gini. Itu pun nanti di pemerintahan pun, dinas misalnya. Kalau saya kan ngajar. Dalam dinas pun juga ngasih tahu cara-cara supaya itu semua bisa cair dengan baik kan gitu. Salah satunya misalnya pensiun itu misalnya pensiun di bulan Oktober itu orang yang pensiun di bulan Oktober itu dapoding nggak dicabut kecuali setelah sertifikasi turun. Kalau langsung dicabut sertifikasi nggak turun dia. Itu sengaja di dinas ngono kuwi, kudune kowe ngene iki. Wis diajari karo dinas ngono kuwi. Bukan berarti pengen ngapusi, enggak. Dia kan juga dapat hak untuk itu seharusnya. Cuman kalau udah dicabut duluan itu enggak dapat gitu loh. Padahal biasanya misalnya sertifikasi mundur kan gitu. Ini dari pemerintah pun mereka mengatakan ngasih solusi-solusi supaya juga menguntungkan pegawainya. Jadi seperti itu, mereka pun bilang supaya tidak dirugikan. Seperti dinas pun kan juga nggak rugi, dia nggak ngeluarin dana.
Itu kalau memang lama, misalnya bohong, dia seharusnya sekian tapi dia bohong, terjadi seperti ini lama, suruh mengembalikan ya logis saja karena dia melakukan kesalahan atau apapun alasannya, sebabnya di situ. Tapi kalau tidak kan enggak juga. Kecuali gini, kecuali listrik jenengan meterane papa seket atau ganti 150. Lapor lagi sing salah jenengan. Kalau itu kan jenengan ngambil kan gitu. Itu yang sering, itu jelas bohong tuh. Kalau ini tadi kaitan dengan itu tadi, itu kan tidak merugikan, dia masih tetap haknya, boleh. Silahkan, monggo. Ya. Boleh tidak kalau seandainya putri di kolam renang jadi satu campur kalau saya tapi kita pakai baju kaki pakai jilbab seperti ini bisa jadi masalah. Ya usahakan dihindari, cuman ya piye ning Indonesia ya ngono kabeh. Atau kolam renang yang khusus cewek di hari tertentu, jam tertentu ada kok. Ada, nah gitu aja. Ya, jadi ya usahakan kalau memang bisa seperti itu. Kalaupun harus campur, yang penting yora nyenggol. Apa nyengojo. Betong puluhan harus ngopo mana yang cukup? Silahkan. Ya. Saya itu pernah ditanya oleh seseorang, siapakah yang menciptakan Allah? Saya biasanya Allah itu maha sendiri, Allah itu sudah sifat wajib yang sendiri dan sebagainya. Apakah jawaban saya itu sudah benar? Ya, kalau jawabannya la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, gitu aja. Allah nggak ditanya seperti apa dia, tapi kalian yang akan ditanya kamu ngapain, gitu loh. Kalau Allah nggak boleh ditanya tentang itu. Pengen tahu, pengen tanya tentang Allah, kowe beribadah, api mlebu surga sesuk takon Allah dewi. Karena nikmat yang paling tinggi penghuni surga itu bukan bidadari, bukan makan, bukan tempat tinggal, bukan perhiasan. Tapi nikmat yang tertinggi orang yang masuk surga itu adalah bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Jadi pengen tahu Allah itu seperti apa, besok setelah masuk surga tanya Allah. Kalau kaitan dengan ketika di dunia tidak boleh tanya tentang itu. Dogma atau Pak? Ini kaitannya bukan dogma. Kaitannya bukan dogma atau tidaknya, tapi ini yang harus kita pahami bahwa Allah pencipta. Namanya pencipta itu bukan dicipta. Selesai. Paham nggih? Allah itu pencipta. Jenenge pencipta itu bukan dicipta. Paham? Udah gitu aja. Analoginya gitu aja. Ya, namun kalau manusia itu paling buat. Kalau buat itu dari sesuatu diubah. Cuman gitu aja. Tapi kalau Allah sesuatunya sebelumnya nggak ada jadi ada. Kalau manusia cuman merubah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Membuat. Makanya kalau di ranahnya manusia itu bukan pencipta. Tapi dia membuat, menyusun. Pembuat lagu, itu pencipta lagu. Lagu kata-katanya wis enek, lagunya wis enek. Kan karek dia bikin sendiri gitu aja. Meramu sendiri itu aja. Dia pembuat bukan pencipta. Kalau pencipta itu membuat yang sebelumnya nggak ada jadi ada, kun fayakun gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Misalnya meja itu dari apa sebelumnya? Nah, misalnya kayu dari mana? Dari pohon sebelumnya dari biji dan seterusnya. Jadi cuman mengubah dari satu benda ke benda yang lain. Seperti itu aja.
Cukup sampai sini? Silahkan, Mas. Kalau misalnya orang yang sebelum menikah itu sudah hamil duluan, Ya. itu tidak boleh dinikahkan itu ya Tante. Ya. Nah kalau misalnya kan biasanya orang kampung itu kan yang penting hamil dinikahkan gitu ya. Kalau misalnya sudah terlanjur dinikahkan dengan orang yang menghamili itu, terus bagaimana nasib si anak ini? Maksudnya kalau misalnya nanti waktunya menikah, otomatis kan yang menikahnya bapaknya yang ini, yang dinikahkan sama ibunya itu pernikahannya sah apa tidak bagi si anak? Enggak. Terus hukumnya anak berikutnya itu gimana Ustaz? Kalau berikutnya sah. Sah, karena pernikahannya berarti pas hamil tadi nikahnya sah ya? Ya sebenarnya tidak, tapi setelah lahir dinikahkan lagi. Kalau nggak dinikahkan lagi gimana? Ya makanya butuh dinikahkan, karena nikah dalam keadaan hamil nggak sah. Kalau misalnya nggak dinikahkan, Ya. nggak tahu gitu loh, nggak jadi kan nggak dinikah lagi. Kalau saya loh ya, kalau saya bilang ojo tok lakoni ngono kuwi gen ra terjadi ngono lah. Wis ngono wae. Ya misalnya kalau Harus keras. maksudnya kalau udah kejadian seperti itu bagaimana? Ya dinikahin lagi aja. Karena nikahmu sebelumnya nggak sah. Jadi kaitan dengan ini kita memang harus keras, harus tegas. Maksudnya gimana? Maksudnya karena memang untuk mendidik anak itu memang harus tegas. Nek beli ya ora iso. Misale subuh tangi salat titik kan ngono jarene Cak Nun kan ngono. Cak Nun ngasih taunya, nasihatinya didik anak itu harus keras. Yang penting bukan kejam. Keras itu apa? Misalnya bangun salat titik. Ora bangun gebuki. Ngono. Tegas. Tangi adus. Ngono. Sarapan sekolah. Orang ngono telat ora tau sekolah wong anakmu. Kan gitu. Anak zaman sekarang karena katanya pendidikan itu harus ramah anak, lha sing ngono kuwi sekolah akhirnya anak telatan yo ben ngono akhirnya. Terus mainnya ya ben dengan berbagai alasannya ben enggak. Jadi pendidikan anak harus keras, tegas, sesuai dengan syariat. Yang penting syariat dijalankan dengan baik gitu. Kalau enggak gitu enggak mapan. Contoh yang lain. Baru tahun ini saya jadi wali kelas. Muridku ning kelas turu ngene, siji yo loro. Wis pas pembagian rapot wong tuane langsung tak bilangin, mohon maaf anak jenengan turu terus neng kelas. Pelajaran apa aja dia tidur, sering tidur. Saya yakin mesti di malam hari dia main HP. Tolong HP sisa, HP diminta. Bener, langsung hari setelahnya anak yang ketemu saya langsung bilang ke saya, HP saya langsung disita Pak. Saya kira ngantuk atau ke pelajaran ora lah, ya wis kuwi salahmu karena kamu tidur ke malam pakai HP gitu loh. Nek ra ngono ya sekolah turu tok. Ya ora ndang pinter kan ngono. Jadi itu harus tahu sebab akibatnya harus ada. Dan kita harus tegas. Mereka supaya belajar itu bagaimana dan mereka supaya tidak ngantuk itu di kelas itu seperti apa kan gitu. Harus ada solusi semuanya. Kalau ini cuman gurunya tok sing ngomong, wali kelas tok sing ngomong ora kotel, ora kanggo. Ning omah ya HP-an. Itu saya langsung bilang orang tuanya, tolong HP-nya kalau malam jangan main HP dia supaya dia segera tidur. Karena saya tanya, kenapa kok kamu ngantuk? Tidur jam berapa? Jam 12, jam 1. Aduh ketih. Ngapain HP-an? Lah ya wis. HP minta aja sama orang tua. Setelah itu udah jarang sekali dia ngantuk di kelas, sudah enggak pernah. Itu tadi yang ibu tanya tadi. Iya. Itu solusinya bagaimana? Sekarang itu kira-kira 12 tahun
Ya. Mungkin sudah tidak hamil lagi ya kan. Itu tetap ya harus dinikahkan. Lah yo ini ngene bae. Nek wis bacut yo lanjutno wis, udah nikahkan aja. Solusinya memang seperti itu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nek sing nikahke wong terus sing nikahke sapa kan ngono. Cuman kalau belum terjadi kita harus keras, harus tegas. Supaya apa? Supaya syariat ini memang juga harus tepat dijalankan sesuai dengan aturan, bukan sak senengi. Sing penak dilakoni, ra penak ditinggal ngono tok. Sekarang jadi tahu. Kalau sudah terjadi seperti itu, sesudah lahir perlu dinikahkan lagi. Iya. Ya, itu yang lalu biarlah berlalu. Setelah ini kita perbaiki. Caranya bagaimana? Yaitu tadi nikahnya setelah lahir. Nikahnya setelah lahir dan setelah nifas selesai. Gitu. Setelah nifas selesai, nifas dinikahi ora oleh to ya. Gitu, setelah nifas selesai dinikahkan. Itu anaknya yang pertama itu mahram sama bapaknya. Enggak mahram asline lo ya. Kan sudah nikah sama ibunya. Lebar kuwi. Tapi tidak berasa gitu ya tadi. Tidak pernah, sebenarnya dia enggak mahram karena dia anak zina, anak jadah jadi apa? Anak jadah padahal enak jadah ya enak. Ini ora digoreng aku ya seneng kok. Iya cukup. Masalahnya kan itu cara kan Nikahkan secara agama aja. melengkapi aja. Betul. Nikahkan secara agama aja selesai. Yang penting nikah dalam agama ini. Nek nikah catatan sipil itu jane ya ora penting, tapi nek ra duwe ku ya susah jenengan. Administrasi negara juga susah, kok aktamu piye, kakakmu piye, KTP-mu piye kan ngono. Paham ya sampai sini? Barangkali ada yang lain perlu disampaikan. Silakan. Terima kasih. Ini yang seperti Mbak Nurul tadi, itu saya pernah baca tentang kitab ini. Kan kita kalau soal tahu besar. Jadi untuk anak atau siswa yang nakal itu sebenarnya itu bisa dibuktikan sekarang, tapi tampaknya susah. Kenapa? Kita dari bumi harus pergi keluar dulu, sehingga kelihatan tata surya, lari lagi tata surya berapa itu kelihatan Allah. Itu bisa dibuktikan, tapi nggak mungkin. Jadi ada ilmiahnya yang seperti itu. Tapi itu pelan ya, itu hanya sekedar pernah baca itu bisa dibuktikan sekarang. Kalau Allah itu maha besar. Karena besar sekali sehingga kita harus melalui berapa ratus tahun ya untuk bisa melihat beberapa galaksi sehingga ketemu dengan Tuhan. Iya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua tadi yang berhubungannya dengan pemimpin yang bohong ya. Iya. Nah kalau pemimpin itu bohong, nah saya itu sebagai orang yang ditugaskan pemimpin dalam rangka media massa atau mempublikasikan, memang saya juga mempublikasikan kebohongan. Itu kedudukan saya gimana? Contohnya, wah ini besok saya akan buatkan jalan raya, saya buatkan produk misalnya mobil misalnya, dan itu tidak nyata. Saya terlambat mempublikasikan itu kedudukan secara hukum, secara agama, dosa dan sebagainya bagaimana? Publikasi ya. ya publikasi pun ya kalau memang kita ada unsur juga kebohongan juga, ya berarti kita dosa. Cuman kalau kita cuman membagikan, kan dia janji, saya cuman bagikan janji dia, tuntut kepada orang yang janji. Paham ya sampai sini ya? Harus yang dirugikan siapa? Buktinya jenengan yang dirugikan juga kan jenengan juga rakyatnya. Jenengan juga dirugikan, berarti jenengan nuntut ke yang berjanji, yang memberikan, bukan memberikan info, yang ngomong. Nah, info ini kan tentunya pakai dasar toh. Maksudnya pakai dasar itu dasarnya dia ngomong atau bagaimana kan gitu.
Nah itu berarti yang dituntut orang yang berjanji tadi. Tidak mewawancarai kan? Ya, menerima ini itu disebut lagi kan? Iya. Jadi dari video tadi kan jelas. Tapi naudzubillah min syarri dzalik, jangan sampai itu kita dibohongi sama AI gitu. Naudzubillah, zaman sekarang mudah dimanipulasi seperti itu, jangan sampai kita dibohongi dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya sampai ada slogan ketika pilihan presiden atau yang lain sebagainya, itu ada slogannya jangan bohong dan jangan pilih pembohong. Sampai ngono ki, enek slogan seperti itu. Maksudnya apa? Ini nasihat untuk kita, jangan bohong. Ini hal yang baik. Maksudnya kita harus menghindari bohong itu. Selain itu kita juga melarang orang lain untuk berbohong pula. Selain itu juga jangan milih pembohong. Jangan kita berikan kepemimpinan kepada pembohong. Dilihat dari apa? Dari track record semuanya. Bisa dipahami? Terus kaitan dengan Allah Maha Besar, iya mungkin secara logik gitu. Tapi kalau pencipta, iya kan gitu. Kita nggak bisa nerangkan tentang itu. Tapi kalau orang Arab Badui cuman bilangnya gini. Kalau kita lihat tai onta, itu menunjukkan bahwa sebelumnya enek onto sing nelek ning kene. Ontone ndi yo? Urusan lain. Sing penting enek telek onto ning kene, enek telek onto mesti enek onto sing nelek. Ontone ndi? Ora kudu ketok. Paham dari sini ya? Ya begitu pula ning donya enek bumi. Bumi ya ora mungkin ngerti bumi, ora mungkin. Ya mesti enek sing mencipta. Enek siang, enek malam, ngerti-ngerti enek gerhana, enek bencana alam. Lah kuwi nek mlaku dhewe omong kosong ora percaya ngono lho. Ki wong bodho iso mikir kaya ngono. Dhewe rasa unta, misale enek telek apa jenenge telek ayam ning apa empere dhewe mesti enek ayam nelek ning kene, ora mungkin teleke mumpat dhewe kan ora mungkin. Gitu loh, ini secara logis saja udah seperti itu. Nek Allah mencipta, tadi kaitan dengan mencipta, itu enggak harus dibuktikan secara teori atau harus kelihatan, harus nampak, enggak. Kasih analogi tadi aja. Tadi saya ingat dengan omongan Arab Badui tadi. Misalnya enek telek pitik ning nggon terasmu. Kamu percaya ora ning nggon enek pitik sing nelek? Percaya nek ra apa? Telek itu pindah ngene kan ra mungkin. Gitu. Itu aja, itu secara logis jelas. Begitulah penciptaan langit dan bumi itu pasti ada penciptanya. Nek ora ning ora mungkin. Cukup sampai sini. Barangkali yang lain ada yang perlu disampaikan. Monggo silakan. Tadi sudah dikatakan bahwa yang akhir bulan itu tidak boleh dikatakan sebelum hamil dari pembeli. Melahirkan. Nah, sekarang ini mungkin banyak yang tidak tahu atau belum tahu, atau mungkin kewoh untuk kawin lagi, banyak mas kawin sampai 2-3 kali. Akhirnya tidak dilaksanakan. Apanya? Kawinnya apa nikahnya itu tadi? Nikahnya itu tidak terlaksana lagi gitu kan? Akhirnya dibiarkan saja. Nah ini pertanyaannya, anak yang selanjutnya itu takutnya gimana? Apakah anak haram? Apakah gimana? Jadi gini, kita sebagai orang tahu harus mengingatkan. Nek jenenge wong bodho ora ditakoni. Paham ya? Jenenge wong ora ngerti, ora ditakoni, ngertine kuwi wis sah. Dan dia melanjutkan, ya dia enggak salah jenenge wong ora ngerti. Tapi kan ilmu bisa dicari. Orang tua harus lebih teliti. Kita yang tahu juga harus belajar, harus nyampaikan. Yang belum tahu harus belajar. Sekarang udah zamannya modern, mencari ilmu mudah.
Nah, kenapa kok nggak mencari ilmu tentang itu? Karena yang golek senenge dhewe ki mau. Lah biasanya orang seperti ini pasti jauh dari Allah. Ibadahnya pasti rusak, terutama sholatnya. Selesai. Makanya kita ketika mencari teman, usahakan cari teman yang sholat. Kalau sholat pasti dia akan perhatikan ilmunya, belajar tetap ngaji, pasti seperti itu. Kalau sholatnya baik, insya Allah ngaji pun juga baik. Karena jelas Nabi sabda, kalau sholatnya baik, seluruh amal yang lain pasti baik, kan gitu. Kalau sholatnya nggak baik, amal yang lain pasti rusak. Ya makanya gue mau jenenge sholatnya elek, amal liane rusak kabeh. Kaitan dengan nikah, hamil duluan, baru gue teruski dan seterusnya, itu kan salah semua. Kenapa? Karena diawali dari sholatnya rusak. Bisa dipahami nggih sampai sini nggih? Makanya saya pun juga terkadang ada keluarga saya pun juga sama, ada yang nggak sholatnya nggak baik. Itu orang tuanya nggak bisa mengingatkan, tapi bukan keluarga dari saya sendiri. Itu kalau orang tuanya nggak mengingatkan, aku ya urusan orang tuanya. Saya mengingatkan ya sholat ya menetok, dia jawabnya aku nggak sholat, atau udah nggak sholat, ya urusan dia. Jadi seperti itu, ini berat. Kalau udah seperti ini nanti anaknya bagaimana? Gitu, lihat orang tua. Di pendidikan juga namanya anak itu pasti ngelihat orang tuanya. Nek orang tuanya nggak sholat ya anak nggak mungkin sholat. Nek orang tua maksiat, anak pasti maksiat. Orang tua membiarkan kesalahan, pasti kesalahan itu akan diulang oleh anaknya dan akan melakukan kesalahan yang lain. Seperti itu terus. Kalau ini tidak segera diperbaiki, ya kembali lagi pasti akan tambah remuk, tambah rusak. Nah, ngoten nggih, sekitar kita ngoten ya. Lihat aja sendiri, cek aja sekitar kita. Kalau nggak sholat udah, biasanya yang lain juga akan rusak. Sing sholat wae sok-sok rusak perbuatannya, lebih-lebih yang tidak sholat. Nah, cukup nggih. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.